إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد Ma'asyiral muslimin yang senantiasa insyaallah diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung, di antara ibadah hati adalah berbaik sangka atau berhusnudzan kepada Allah tabaraka wa taala. Sebaliknya, di antara dosa yang besar adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa dan mengazab sebagian kaum karena berburuk sangka kepadanya. Allah tabaraka wa taala berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Artinya Allah Ta'ala berfirman agar dia Allah mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, na'udzubillah. Dan neraka jahanam itu sejahat-jahat tempat atau seburuk-buruk tempat kembali. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim mukmin untuk senantiasa berbaik sangka kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi zat
yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah kecuali berbaik sangka kepada Allah. Dan demi zat yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia Allah, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan berikan kepadanya persangkaannya tersebut. Yang demikian itu karena bahwasanya semua kebaikan ada di tangannya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdasarkan firman Allah di dalam hadis qudsi, yakni Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku, oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku. Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikanlah yang patut baginya. Jika dia berprasangka buruk terhadap Allah, maka keburukanlah yang menimpa dirinya. Pertanyaannya, kenapa kita wajib berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya sudah sangat jelas. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha baik, sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Tur ayat 28, innahu huwa al-barrur rahim, sesungguhnya Allah adalah maha baik lagi maha penyayang. Ingatlah sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang sedang berjalan ke sana kemari mencari anaknya yang hilang. Tentunya sang wanita itu mencari dalam keadaan penuh khawatir dan sedih. Tatkala anaknya ditemukan, wanita itu memeluk sang anaknya dan menyusuinya. Ini merupakan gambaran tentang kasih sayang yang paling besar di dunia, yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Terlebih lagi ketika anak tersebut masih kecil dan ditemukan setelah hilang. Melihat hal tersebut, pemandangan indah tersebut, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, menurut kalian apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke dalam api? Para sahabat menjawab, demi Allah, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya ia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama ia masih sanggup menghindarkan dari api tersebut. Lalu Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, bersabda, sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu kepada anaknya. Saking besar dan luasnya rahmat Allah kepada setiap hamba, sampai hal ini pun dipahami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karenanya ketika Fir'aun akan tenggelam di Laut Merah, ketika itu pun ia menyesal dan beriman kepada Allah. Dan Allah berfirman mengisahkan tentang kisah Fir'aun, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bih Banu Israil wa ana minal muslimin. Hingga tatkala Fir'aun itu telah hampir tenggelam, dia berkata, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jibril alaihissalam melihat kejadian itu, bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, seandainya engkau melihat kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkan ke dalam mulut Fir'aun karena khawatir ia kena rahmat Allah. Ini menunjukkan malaikat Jibril paham bahwasanya rahmat dan kasih sayang Allah begitu sangat luas bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kondisi di mana seorang mukmin seharusnya memperbesar
baik sangkanya kepada Allah Ta'ala. Di antara kondisi tersebut, yang pertama, pada saat dia diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang diberikan kebaikan yang besar, hendak diberikan kebaikan yang besar kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya musibah. Dan juga musibah ini, musibah yang Allah timpakan, Allah dulukan kita di dunia demi untuk meringankan musibah-musibah besar yang akan meliputi kita di hari kiamat. Sungguh orang-orang yang diberikan musibah yang kecil, musibah yang sedikit di dunia, akan berkecil hati di hari kiamat terhadap orang-orang yang diberikan musibah terus-menerus di dunia. Hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian baginya. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Jika Allah menghendaki besar pahala bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikannya musibah, dan sungguh besarnya balasan pahala kebaikan diiringi karena besarnya musibah. Faman radiya falahir ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridho terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa yang marah, jengkel, kesal, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menimpakan amarahnya kepadanya. Hendaknya kita berhati-hati dalam menyikapi musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, menimpa diri kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat musibah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kondisi yang kedua, ketika akan meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah. Sungguh saat-saat akan meninggal dunia adalah waktu yang kritis bagi seorang hamba, sehingga sangat dianjurkan baginya untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan juga dianjurkan bagi keluarganya yang menghadapi sakaratul maut untuk membisikkan kalimat talqin la ilaha illallah, seraya menyuruhnya untuk berbaik sangka kepada Allah. Hendaknya seorang yang menghadapi kematian meyakini bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga mengakhiri kehidupannya dengan taubat dan kebaikan. Semoga Allah mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Yang ketiga, ketika bertaubat kepada Allah, hendaknya setiap kita yang akan bertaubat kepada Allah untuk berbaik sangka bahwasanya Allah akan menerima taubatnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, ya Allah, ampuni aku. Maka Allah menjawab, hambaku melakukan dosa, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka Allah langsung mengampuninya. Keadaan yang selanjutnya, ketika dalam kondisi terdesak, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Ketika seorang muslim, kita pribadi, ketika dalam kondisi terdesak, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Sungguh Allah mengisahkan tentang para rasulnya yang tetap berhusnudzan, baik sangka kepadanya meskipun dalam keadaan terdesak. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam tatkala dikejar Fir'aun hingga di bibir pantai Laut Merah, bingung apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dilakukan oleh Bani Israel.
Sampai-sampai Bani Israel merasa putus asa bahwasanya mereka akan tersusul hingga binasa di tangan Fir'aun. Namun lain hal baginya. Nabi Musa alaihissalam, ia tidak berputus asa, bahkan ia berbaik sangka kepada Allah dengan berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak akan tersusul, semua Tuhanku bersertaku. Kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat bagaimana baik sangka Nabi Musa alaihissalam terhadap Tuhannya. Maka Allah akan memberikan pertolongan demi pertolongan. Dan ini kita tahu dalam kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Keadaan selanjutnya, wajib bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah ketika kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana Muhammad SAW bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai. Kesalahan sebagian kita adalah hanya coba-coba dalam berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Memberi, tapi di sisi lain hati seakan-akan ragu bahwasanya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Sungguh bukanlah sulit bagi Allah. Allah akan pasti mengabulkan doa kita sebesar dan sebanyak apapun doa tersebut. Karena Allah Zat yang Maha Kaya. Bahkan jika seluruh dunia, seluruh manusia di atas muka bumi berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan seluruh permintaan mereka. Hal tersebut tidak akan sama sekali mengurangi kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dengan kuat ke dalam hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin, senantiasa berbaik sangka, berhusnudzan kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini saya mengingatkan kembali hendaknya kita berbaik sangka, berhusnudzan kepada Allah. Karena baik sangka akan sulit untuk bisa dimiliki seorang hamba apabila dalam kesehariannya ia selalu membangkang dari perintah-perintahnya serta menerjang segala larangan-larangannya. Sungguh mudah tidaknya seorang dalam berbaik sangka kepada Allah adalah bergantung pada kondisi hatinya. Ketika seorang sulit untuk berbaik sangka kepada Allah, maka itu menjadi indikasi bahwa hatinya jauh dari Allah dan hubungannya dengan Allah kurang baik. Karena itu barang siapa yang ingin menata hatinya untuk senantiasa kuat berbaik sangka kepada Allah, hendaknya ia senantiasa takut bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan tidak disyaratkan bagi seorang yang bertakwa itu terbebas dari dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlu taqwa, ahlu ibadah, ahlu istiqamah, sehingga Allah mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan yang sedemikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan akhir kita di atas kalimat la ilaha illallah dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan Allah mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaknya di Jumat ini kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW.
Karena dengan salawat itu Allah akan menjadikan sebab kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ibu kami, bapa kami, kaum muslimin, dan orang-orang yang senantiasa berada teguh di atas kebaikan. Ya Allah, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وتلاواتنا وتخشعنا وتضرعنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.